kasih coba nih Daihatsu Rocky versi tertinggi berarti ada Sunskar, ada S, two tone lagi. Wah, goks, kita coba. Yuk kita lihat seperti apa. Langsung pakai jari. Oh, Lagi ya. tekan, tidak perlu tekan tombol buka. Tinggal sentuhan jari, semua pasti bisa. Mari langsung bawa. Oke. Oke, kita coba guys. Daihatsu Rocky 1000 cc turbo. Oke. Ya, jadi kita sudah ada di interior dari 1000 cc turbo dan kita coba ya Pak. Berarti Oke. Nah, oke, berarti ini tipe CVT. ya CVT. Box. Tinggal Berarti tekan rem. rem baru start stop engine. Iya. Goks. Yuk kita kemana ini Pak? Putar di sini. Arah Citraland aja. Oh, Citraland boleh. Putar-putar. Oke guys, so seterusnya itu terpaksa gue harus dubbing ya, karena saking begitu gue pasang mobilnya tadi, ternyata si multimedianya udah connect sama lagu dan ada lagu di situ. Dan kenapa gue lupa ada lagu di situ? Karena enaknya audio dari Daihatsu Rocky ini. Karena memang versi ADS-nya kan dia udah punya subwoofer, dia punya sound quality yang cukup bagus ya. Jadi gue sendiri lupa kalau aduh ternyata ada lagu ya. Jadi terpaksa sisanya gue dubbing dulu. So teman-teman, yang gue coba ini adalah tipe tertinggi dari Daihatsu Rocky 1000 cc turbo, yaitu versi ADS-nya. Dan kesannya begitu masuk seperti, ya gue udah bahas di review ya, bahwa memang dalamnya itu elegan banget dan gue lebih ke impresi berkendaranya, karena gue sendiri belum pernah ngerasain 3 silinder turbo. Kalau 1500 cc 4 silinder inline 4 turbo udah pernah, cuma sayangnya memang videonya nggak sayang. Nah tapi ini beda banget ya tarikannya, karena sama-sama CVT juga, yang gue coba waktu itu juga CVT. Jadi ini beda, sensasinya beda antara 2 silinder dan 3 silinder ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah sering bawa 4 silinder atau teman-teman yang sering tahu dengan mesin 3 silinder 4 silinder akan tahu perbedaannya, di mana 3 silinder turbo ini memiliki karakter yang lebih berbeda dibandingkan kalau teman-teman sudah biasa mengendarai versi inline 4 turbo ya, apalagi 1500 cc yang kebanyakan ada. Nah, jadi Daihatsu ini memang mengeluarkan 1000 turbo untuk versi agresifnya dan 1200 yang non turbo yang dapat dipilih sesuai keinginan dan karakteristik pribadi mungkin ya. Nah, jadi di dalam ini kita berkendara dengan membicarakan banyak hal ya dengan Pak Asta dan Pak Vidi di sini ya, soal mesin dari Daihatsu Rocky ini, yaitu 3 silinder dengan turbo 1000 cc. Nah, sisanya memang oke, jadi salah satu yang kita bahas juga soal turbo lag teman-teman. Karena kalau kita bicara mesin dengan turbo, yang gue bilang gue pernah coba dari inline 4 turbo 1500 cc, turbo lagnya itu minim. Jadi dia cuma sekitar 1500 1600. Jadi boost turbonya sudah masuk ya. Mungkin teman-teman sudah mengerti lah ya cara kerja turbo. Nah, jadi pada saat kita bahas soal turbo lag ini, ternyata di Daihatsu Rocky ini dia punya turbo lag yang cukup rendah, dan yang bikin dia rendah adalah karena dia inline 3, mesinnya compact 3 silinder, mengakibatkan mungkin gas buang yang didapatkan untuk memutar turbin turbonya lebih cepat didapatkan. Makanya informasi dari Pak Asta bahwa mungkin ada di sekitar 1000-an atau nggak sampai 1000 katanya, karena beberapa tes yang mereka lakukan, yang mereka coba, mereka hampir kaget juga karena turbonya udah masuk gitu kan. Nah, kalau gue sendiri pakai ya, gue coba hari ini, jadi nggak oke, turbonya masuk, tapi memang gue nggak bisa geber lebih untuk dapatkan perbedaan. Apalagi ini kita bicara mobil yang menggunakan transmisi CVT ya, super smooth semuanya. Jadi kalau mungkin gue pakai agak lebih jauh, kita bisa bandingin nih. Jadi boostnya di RPM berapa. Tapi informasi yang gue dapetin, yang kita bicarakan di dalam mobil, mungkin 900 kurang dari 1000 katanya ya. Jadi mungkin teman-teman sudah lebih
mengerti kira-kira berapa tepatnya, gue juga memang harus merasakan lebih untuk dapat tahu bahwa oh ini busnya masuk di sekian. Tapi kalau kita bicara 1500 inline 4 turbo, biasanya itu 1500 juga. RPM 1500, 1600 busnya baru masuk. Mungkin karena ini adalah mobil compact ya. Dengan mesin yang 3 silinder, otomatis bobotnya sudah dipangkas. Dengan bodi yang compact, hanya 4 meter panjang. Jadi terpangkas semua. Itulah sebabnya mobil ini cukup ringan untuk memutar, untuk membuat mesin ini dapat menyemburkan gas buang untuk memutar si turbin turbonya lebih cepat. Jadi gue cukup impresif juga sih kalau dia cuma 1000-an. 1000 aja udah baik banget kan. Kita bicara mesin turbo yang busnya masuk di sekitar RPM 1000 aja udah bagus. Apalagi dikurang dari 1000. So jadi impresi yang gue bisa kasih adalah yang pasti karakter yang berbeda, mesin 1000 cc turbo inline 3. Jadi mungkin teman-teman yang biasa pakai inline 4 1500 turbo harus coba nih mobil ini. Kalau punya rezeki yuk bungkus, langsung hubungi Pak Vidi ya. Kalau mau pemesanan ini gua kasih Instagram dari Pak Vidi, silakan kepoin aja. Bisa tahu soal promo-promo dan harganya. Oke, kita udah nyampe ini dan ya ada kamera mundur tapi sorry bukan kamera mundur, kamera parkir, tapi baru ngeh gue, oh ternyata ini tipe ADS dia punya kamera mundur, kamera parkir bukan kamera mundur. Oke. So teman-teman, jadi sampai di sini lagunya masih ada. Jadi lagunya masih ada sampai akhir. Jadi akhirnya gue dubbing lanjut. Ya ini MID-nya super keren, super kece. Pengaturan telepon di sebelah kanan dan di kiri itu ada untuk pengaturan MID sama multimedianya karena ini integrated ya teman-teman. Dan oke, itu aja video kali ini. Thank you banget dari Daihatsu Karisma Sentosa yang sudah pinjamin mobil dan bikin video bersama-sama dengan kita. Kita lanjut di video selanjutnya. See ya.